Mari angkat tangan kita, saudara. Kami taruh hidup kami di altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Jadikan kami meneladani akan setiap keinginan-Mu, melakukan apa yang menjadi mau-Mu atas kami. Supaya apa yang kami kerjakan dalam sisa waktu yang Kau percayakan, senantiasa didapati oleh Engkau, pekerjaan yang mulia dan yang berkenan kepadamu. Jangan pernah Engkau hempaskan kami dari hadapan-Mu Tuhan. Seperti Daud berkata, jangan pernah juga ambil roh-Mu dari hidupku. Demikian juga setiap kami hari ini. Kami berkata, Tuhan, tidak akan pernah ada lagi cara lain kecuali kami belajar untuk mengikuti cara-Mu Tuhan. Ini waktunya untuk setiap kami menjadi umat yang benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bukan untuk memenuhi keinginan kami, bukan untuk memenuhi akan impian kami, tetapi untuk kami tahu bahwa rencana-Mu tidak akan pernah bisa digenapi tanpa kami menyerahkan total hidup kami kepadamu. Hari ini kami datang kepadamu bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan segala keberadaan hidup kami mau berkata, Tuhan, hidup kami ini adalah milik-Mu. Kuasailah kami sepenuhnya dan berdaulatlah penuh atas hidup kami. Kami tidak pernah mau Tuhan ada waktu yang terbuang. Ada sebuah sisa waktu yang sia-sia. Tapi izinkan kami Tuhan untuk membuktikan bahwa apa yang Kau inginkan itu adalah sebuah kebenaran yang akan terus membuat kami mengalami kemerdekaan. Hidup bukan dari belenggu dunia, tapi kami menjadi tawanan roh, di mana Engkau yang memerintah hidup kami, dan Engkau yang berdaulat penuh. Sehingga apapun yang kami harus lewati dan jalani, kami tidak pernah lagi akan takut ataupun khawatir. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menuntun kami. Engkau Tuhan terus yang akan menyertai kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini, tidak ada satupun daripada kami yang Kau izinkan pulang dengan hidup yang sama. Karena sekali lagi, setiap benih firman yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi semuanya pasti akan tertanam dengan kuat. Sebab kami yakini bahwa setiap kami memiliki tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih itu ditaburkan, maka pada waktunya akan ada pertumbuhan. Dan dengan pertumbuhan yang terjadi, ada buah yang dihasilkan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami rindu untuk memiliki hidup yang makin benar dan makin berkenan kepadamu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu juga Tuhan, berbicaralah buat kami malam ini Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami, supaya kami boleh tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu akan terus ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, menaikkan pujian, penghormatan, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Saya ajak Bapak Ibu hari ini melihat akan satu ayat firman Tuhan yang sebenarnya kalau kita baca firman ini tentu saja kita tidak asing dengan firman ini. Bahkan kita tahu ini merupakan bagian yang mungkin seringkali kita juga baca, kita renungkan. Tapi izinkan saya membagikan hal ini buat setiap saudara
Paling tidak saudara kembali diingatkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang juga penting buat hidup setiap kita. Saya akan mulai dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi firman berkata, Yesus menyampaikan hal ini kepada para muridnya. Dan dia berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah Bapak Ibu, camkan baik-baik firman ini. Kenapa? Karena ini menjadi bagian yang penting buat kita. Bahwa jalan untuk menuju keselamatan itu tidak akan pernah ditemukan di luar Tuhan. Firman jelas berkata bahwa dialah kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan. Nah hari ini kita tahu bahwa semua kita ini menerima yang namanya anugerah keselamatan. Tapi kita juga sering lupa bahwa rupanya ada banyak jalan lain yang seringkali kita lewati. Ingat, Tuhan itu mengasihi setiap kita bukan karena kebaikan kita. Tapi Dia mengasihi kita karena Dia melihat ada hal yang luar biasa yang Dia mau selesaikan dan kerjakan atas hidup kita. Jadi kita mesti memahami bahwa dari pihak Tuhan, Dia mengasihi kita itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita waras, bukan karena kita baik, bukan karena kita masuk kriteria yang unggul, tapi karena Dia melihat hidup kita, kalau kita tidak dikasihi oleh Dia, maka hidup kita akan berakhir kepada kesia-siaan. Nah, firman ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa Dialah itu jalan buat hidup kita. Maka kalau kita tahu Dia adalah jalan, seharusnya apapun yang kita lewati dalam perjalanan hidup ini, pasti ada yang namanya intervensi Tuhan dalam hidup kita. Maka tadi saya katakan, kenapa ada banyak daripada umat Tuhan yang menempuh jalan yang lain? Karena sebenarnya tidak menyadari bahwa jalan kebenaran dan kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu formatnya seperti ini, ya saudara nggak akan pernah cari jalan lain saudara. Misal contoh, saudara ditentukan untuk menuju kepada sebuah kota. Katakanlah saja, bahwa kota itu misalkan yang paling dekat dari sinilah Salatiga gitu kan. Nah saudara kalau mau ke Salatiga ada ketentuannya, ya, aturannya sudah ada. Walaupun banyak cara, banyak jalan. Tapi ada bagian di mana mungkin saat itu ada ketentuan. Bahwa kamu ke Salatiga jalannya adalah dari sini, kamu masuk jalan tol dan keluar atau exit di Bawen. Dan kemudian kamu meneruskan jalan Pantura itu dan sampailah kamu di kota Salatiga. Mungkin kita berkata, aku gak mau begitu . Oh ngapain harus lewat tol bayar mahal, aku mau jalan biasa aja lah. Bisa gak? Bisa. Tapi kalau ada kendala di tengah perjalanan yang tidak ditentukan, tentu saja risiko ditanggung siapa? Ya ditanggung kita saudara. Sudah ada aturan, sudah ada caranya, sudah ada perintahnya. Dan yang memberi aturan ini ngerti persis bahwa kalau kamu ngikuti ini, semuanya lancar. Tapi kalau kamu milih jalan yang lain, ya tentu saja kamu akan menanggung risiko yang tidak pernah kamu ngerti. Hari ini, ya, mungkin kalau kita lihat dengan maps atau GPS, kita akan tahu, kita akan buka maps itu dan kita ngerti
Oh, jalan yang ini lancar, jalan yang ini macet. Tapi kalau kita tidak punya maps atau peta itu, pasti kita akan meraba-raba, saudara. Nah, kita harus mengerti bahwa yang jadi maps hidup kita, yang jadi peta hidup kita, yang jadi acuan hidup setiap kita, itu adalah Tuhan. Dia tahu semuanya. Jadi sebenarnya bagian kita itu kalau ngikut akan apa yang menjadi mau dia, itu sebenarnya sebuah jalan yang paling enak. Firman jelas berkata dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi ada banyak orang lain yang mencoba mencari kebenarannya sendiri dan kehidupannya sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita ikuti Tuhan, semuanya itu ada dalam formatnya Tuhan. Dan Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga dia akan melihat hidup setiap kita itu dalam rencananya yang indah. Tapi jujur saudara, ada banyak orang yang gak mau dan gak suka hal ini. Sebab berpikir apa yang dilalui dan dipikirkannya, apa yang direncanakannya itu jauh lebih hebat daripada rencana Tuhan. Hari ini saya mau beritahu saudara, bahwa kalau kita mau ikut caranya Tuhan, sebenarnya hidup kita itu adalah hidup yang paling enak. Saudara. Tapi kasihan sekali ketika kita masih mempertahankan akan segala macam sesuatu yang kita anggap dapat kita andalkan. Padahal sejujurnya apa yang kita dapat andalkan dengan kuasa manusia itu tidak akan pernah membawa kita kepada kesempurnaan. Tapi kalau kita belajar ngikut Tuhan, Dia akan mengerti semua yang terbaik atas hidup kita. Nah lanjutkan, Yohanes Watsal yang ke-15. Yohanes Watsal yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan ini menjadi satu penting buat setiap kita. Jangan dibalik saudara. Ya, jangan Tuhan suruh tinggal ke kita dulu baru kita ke dia. Itu beda format. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita ini tinggal di dalam dia. Firman jelas berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ini jangan dirubah. Ya, kita harus ngikuti cara Tuhan. Ngikuti apa yang menjadi mau Tuhan. Tinggal di dalam dia, berserah penuh kepada dia. Baru nanti dia akan menuntun setiap langkah kita. Makanya kenapa ada banyak orang merasa tidak memiliki tuntunan Tuhan. Karena untuk menyerahkan hidupnya tinggal di dalam dia, itu tidak mudah. Butuh yang namanya penyerahan keakuan kita yang benar-benar harus diputuskan. Selama ini enggak beres, percayalah. Kita akan terus pusing dengan hidup kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya hidup kita tidak di dalam dia. Tapi kita di luar dia dan kita paksa dia di dalam kita. Tidak akan pernah bisa. Kita harus tinggal di dalam dia. Mungkin sudah berkata maksudnya tinggal di dalam dia apa? Ya apapun di dalam hidup kita ini benar-benar menyadari dan mengetahui bahwa keberadaan hidup kita ini rentan. Nah yang membungkus hidup kita, yang mengcover hidup kita, itu adalah pribadi Tuhan. Nah kalau kita mengerti hal ini, maka kita tidak akan pernah punya yang namanya impian aneh-aneh, keinginan aneh-aneh, cita-cita yang aneh-aneh gitu kan, tidak pernah. Kenapa? Karena kalau orang tinggal di dalam Tuhan, seluruh hidupnya itu akan ada dalam kuasa Tuhan yang sepenuhnya. Dan otomatis tidak pernah lagi punya yang namanya sebuah ambisi. Makanya kalau orang dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun aspek ini, rumah tangga, sekolah sekalipun, kita punya ambisi sebagai anak Tuhan. Saya mau garis bawahi, tanpa sadar sebenarnya hidup kita belum di dalam Tuhan. Karena kalau hidup kita dalam Tuhan, orang itu gak akan pernah punya sebuah ambisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ambisi itu selalu muncul daripada kekuatan manusia kita. Ada seorang yang ngomong ke saya gini, oh kalau gak punya ambisi berarti letoy hidup ini, katanya begitu. Males-malesan, ogah-ogahan, cuman ngeflow aja.
Saya bilang itu salah pengertian. Karena kenapa? Karena kalau orang yang sebenarnya menaruh akan ambisinya dan digantikan dengan pribadi Tuhan yang berkuasa di dalam dirinya, itu ada sebuah tuntunan yang Tuhan akan terus arahkan. Dan ketika kita menjalani, kita akan tahu, oh itu bagian yang Tuhan percayakan. Kita enggak perlu ngotot, tapi kalau itu bagian kita, Tuhan akan berikan. Apapun itu. Saya punya seorang, ya boleh dibilang saudara, walaupun memang masih saudara-saudara, tapi rada jauh. Kalau dibilang secara kerohanian bukan orang yang aktif, pelayanan, terus tinggal di gereja terus, atau auranya tuh rohani terus, enggak saudara. Tapi dia menjalani hidup ini, saya lihat cara hidup dia itu meneladani firman. Contoh saudara, dia punya hobi, salah satu hobi yang dia miliki itu dia koleksi mobil yang memang benar-benar dikoleksi saudara. Jadi bukan mobil yang buat jual beli, tapi dia benar-benar koleksi. Dan istrinya juga sudah ngomong, kamu kalau beli mobil boleh tapi yang harganya naik terus. Gitu. Nah, saudara kalau yang tahu dunia otomotif saudara kan tahu. Ya, ada beberapa bagian artinya tipe atau jenis tertentu itu yang memang punya harga yang bukan turun tapi tambah naik saudara. Nah ini saudara saya, ini lucu saudara. Dia tuh kalau beli barang gitu ya, dia lihat. Dia enggak bicara rohani saudara, tapi ketika dia lihat itu, dia cuma cek hati ini, ada sejahtera enggak? Kalau ada sejahtera, yang dilakukan dia apa? Dia coba tawar. Dan tawarnya enggak ngotot saudara, dia cuma bilang ya sekian lah kalau boleh. Ya namanya orang jual beli itu kan seringkali kan ngotot-ngototan soal harga saudara. Nah dia nih model orang yang enggak pernah berambisi, kalau sudah pengen sesuatu harus didapat, enggak pernah. Dia model yang ya itu ngeflow. Dia lihat barang, dia mantep, dia srek, dia pasang harga. Dan dia enggak peduli mau dikasih, enggak dikasih. Saudara. Yang luar biasa, saya buktiin berulang kali, dia hampir selalu cerita ke saya. Itu barang dia bisa dapat dengan harga murah, tanpa orang lain bisa istilahnya saling apa ya, kalau bilang katanya orang dagang itu kadang-kadang kalau nggak cepet-cepetan dapat barang itu nanti ada orang lain yang melebihi harganya. Dia nggak pernah pusing dengan begituan. Dan itu dia buktiin berulang kali. Dia selalu dapat barang yang limited, dia selalu dapat barang yang benar-benar bisa dikoleksi dan dengan harga yang murah tanpa ambisi saudara. Saya cuma melihat begini loh saudara, bahwa sebenarnya hidup setiap kita itu sudah ada dalam pengaturan Tuhan. Kalau saya bilang begini, orang cuma barang koleksi aja bisa seperti itu. Sebenarnya kan itu bukan hal yang serius kan. Saudara dalam Tuhan enggak punya koleksi apapun juga, enggak punya hobi apapun juga enggak salah kok. Ya, nanti percayalah saudara menghadap Tuhan ke surga, itu enggak pernah ditanya hobimu apa. Ya kan, koleksimu apa, enggak pernah, percayalah. Tapi orang yang bergantung penuh, hidupnya belajar ngeflow atau mempraktekkan firman, ya itu intervensi Tuhan pasti ada. Yang remeh-temeh pun pasti Tuhan beri. Apalagi yang luar biasa. Dan ini, saudara saya ini dalam kerja pun ya sama. Sampai partner bisnisnya bilang, aduh kalau kerja sama dia itu rasanya deg-degan terus. Pernah satu kali dia dapat proyek saudara, proyek besar di Jakarta. Dan semua orang ngincar proyek itu saudara. Nah dia ini termasuk salah satu yang diminta untuk ngajukan penawaran. Jadi bukan dia yang ngajuin. Karena dia berpikir ngapain. Apalagi kalau urusannya bukan dengan swasta ya, urusannya dengan pemerintah. Itu rada repot dan dia hindari. Jadi dia itu sudah males ikut itu saudara. Dia males. Tapi karena ada unsur paksaan, partner dia juga bilang, udahlah ini peluang, lu ambil dong gitu kan. Dia akhirnya ya sudahlah.
Walaupun hati ini sebenarnya nggak pengen. Saudara. Singkat cerita dia ngomong ke saya, dia bilang kamu tahu nggak, aku itu naikin harga 3 kali lipat dibanding orang lain. Jadi orang lain kasih penawaran bersaing, karena aku saking wegahnya dia bilang, aku kasih harga 3 kali lipat lebih mahal dari yang lain. Dan itu aku sengaja, kenapa? Karena aku berdoa semoga bukan jatahku. Dan aku nggak terima itu. Tapi entah kenapa apa yang terjadi saudara, malah dia yang goal saudara. Tapi dengan dia goal itu, dia bilang, ya aku terus terang nggak sejahtera hati ini. Tapi mau gimana, wong ini sebuah penawaran diminta, aku ngajukan harga yang nggak masuk akal malah dicari. Dan buat aku sebenarnya aku nggak mau. Akhirnya deal. Singkat cerita sampai detik terakhir, proyek itu batal. Saudara. Orang lain berkata, gimana proyekmu batal loh? Dalam hati dia bilang, ini yang aku tunggu. Karena sebenarnya dia nggak senang dengan itu. Saudara. Tapi saya mau beritahu, saudara. Orang yang belajar benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Percayalah, intervensi Tuhan itu akan membuat kita melihat bahwa semuanya itu akan menjadi hal yang paling indah dalam hidup ini. Kau nggak akan berpikir tentang untung dan rugi lagi. Kau nggak akan berpikir tentang apakah aku disenangkan atau tidak. Tapi apapun yang kita kerjakan, hanya untuk satu perkara. Supaya Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Nah, saya ajak saudara untuk belajar dari satu perenungan yang saya dapatkan dalam perjalanan kemarin siang. Jujur saudara ini bukan mau pamer, mau keluh kesah, tidak. Jadi kemarin siang selesai ibadah, baru makan siang dengan Pak Pendeta Sugiarto, tiba-tiba ditelepon, dan ada salah satu dulu pernah jadi pengurus di tempat ini, masuk rumah sakit dan waktu kemarin itu keadaannya sempat kritis, saudara. Jadi singkat cerita lagi makan ditelepon, ya sudah cepat-cepat segera langsung pergi ke rumah sakit. Dan sejujurnya saudara, saya tuh bilang begini, Tuhan berikan aku kemampuan. Kenapa? Karena sebenarnya saya tuh kemarin habis ibadah, habis ketemu maksudnya menemani Pak Sugiarto untuk makan siang, saya berpikir saya harus ke Surabaya karena pagi tadi ada pelayanan di Surabaya, saudara. Jadi saya prepare waktu supaya masuk ke Surabaya nggak terlalu malam, jadi rada lebih nyantai lah. Tapi karena ada begitu ya sudah mau nggak mau. Ya, dalam hati Tuhan bilang kamu layani, kamu doain. Ya sudahlah saya jalani aja. Nah, sudah sampai kemudian selesai semua urusan di Semarang, akhirnya baru jalan ke Surabaya kemarin sore saudara, sampai di Surabaya malam, enggak sempat waktu untuk jalan-jalan atau apapun lah, karena sampai Surabaya makan langsung balik hotel, terus tidur saudara. Dan tadi pagi ada pelayanan, selesai pelayanan langsung pulang ke sini saudara. Nah, tapi jujur saya bilang, Tuhan Kau yang tahu apa yang aku harus lakukan. Nah dalam perjalanan sejak kemarin saya itu berdoa, Tuhan besok untuk umat-Mu yang Kau percayakan di Getsemani ini, apa yang firman yang Kau mau sampaikan. Nah ada beberapa ayat yang tadi kita sudah baca. Nah salah satu yang Tuhan munculkan, yaitu tentang bagaimana kita ini menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Yang tadi firman-Nya sudah kita bahas, tentang bagaimana kita tahu bahwa ada jalan kebenaran di dalam Tuhan, jalan kehidupan yang hanya bisa dilalui hanya di dalam Tuhan, dan kita diajar lewat firman ini juga bagaimana kita harus tinggal di dalam Dia. Nah, ini menjadi sebuah kesimpulan buat setiap kita malam hari ini, bahwa kita harus belajar menaruh Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup setiap kita. Saya minta tolong Yoga, boleh tampilkan? Oke, nah, Jesus first.
Tuhan yang utama. Tapi saya akan ajak saudara melihat dari beberapa bagian. Kata first di sini, yang pertama huruf F itu bicara tentang finance. Ya. Kalau kita belajar menempatkan Tuhan dalam hal finance, dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi kita, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah membuat kita rugi. Artinya, Dia mengajarkan kepada setiap kita untung rugi itu bukan dengan nominal atau hal apapun yang kita ukur secara manusia. Tapi Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita menempatkan pribadi Dia atas setiap finance, atas setiap perekonomian, atas setiap kepercayaan yang Dia berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang yang bisa lewati ini? Saya bilang dalam anugerah Tuhan. Kalau kita tahu jalan kebenaran dan kehidupan itu di dalam Dia, maka kita akan dimampukan untuk lewati itu, saudara. Kenapa kok finance ini di tempat yang awal? Ayah saya selalu berkata, orang itu kalau tidak menang dalam hal keuangan, sebagai orang Kristen yang tidak pernah menang dalam hal keuangan, mau pelayanan, mau kerja, mau apapun, pasti ruwet di soal itu. Dan kita harus ngerti loh, firman ngomong apa? Bahwa kita tidak pernah bisa menyembah dua Tuhan. Kita tidak bisa nyembah Tuhan dan nyembah Mamon, tidak bisa. Yang Tuhan mau kita nyembah Dia. Lalu Mamon bagaimana? Mamon bukan menguasai kita, bukan untuk kita sembah. Tapi Mamon itu untuk dikuasai, saudara. Makanya saya bilang malam ini, kalau engkau mau menang dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kau harus benar-benar total lepas dengan semua keterikatanmu masalah finance ini. Saudara. Kenapa saya bilang begini? Karena ada banyak orang yang saya buktikan berulang kali. Masalah ini itu selalu menjadi sebuah problematik awal kehidupan yang seringkali tidak pernah selesai. Maaf ya saudara, saya nggak menyinggung apapun. Tapi kalau saudara tersinggung ya bertobatlah. Jujur saudara. Ya. Misalkan saudara sekarang ini kita kan tidak pernah lakukan ya. Saudara yang sudah rutin ibadah di tempat ini. Tiba-tiba nih saya ngomong, saudara malam hari ini kita mau buat taburan khusus. Ya kan? Tuhan minta, Tuhan tantang saudara untuk tabur. Saya yakin tidak semua saudara akan mengerti dengan benar. Mungkin sebagian saudara akan berkata gini, wah mulai pendeta ini moto duitan ini. Kenapa? Karena tanpa sadar keterikatan kita itu kepada hal yang itu, saudara. Duit ini loh, saudara. Jadi akhirnya apapun yang masuk dalam diri kita, lalu kemudian mereka berpikir tentang sesuatu yang negatif, jelek. Padahal kan belum tentu, saudara. Tadi pagi sarapan, saya dengan Pak Chandra, dengan anaknya si Cucu. Nah, waktu datang ke tempat rumah makan itu, ada anak muda, mungkin usia SMA lah atau SMP lah saudara. Tiba-tiba dia nyamperin, dia bilang, om beli om. Nah, yang dijual dia itu sebenarnya pia, isi kacang hijau dan kacang tanah dan ada beberapa lah yang dijual. Nah, ketika dia nawarin itu, saya cuma bilang begini, nanti ya. Oh ya om, sudah saya masuk makan gitu kan. Nah saya tuh belajar gini saudara, kalau ada apapun, saya cuma bilang gini, Tuhan, bagianku ini apa? Ya. Nah ketika ada tawaran seperti itu enggak langsung, beli-beli. Ya, saya duduk sambil makan, saya sembahyang, Tuhan aku harus ngapain? Ya, Tuhan bilang ya kamu nanti berkati dialah. Walaupun sebenarnya makanannya yang dijual ya bukan hal yang istimewa, yang biasa aja. Tapi kamu berkati dia. Ya sudah saya keluar, saya bilang Tuhan berapa nih harus berkati.
bilang kasih 50.000. Saya udah siapin uang, terus saya samperin itu anak, saya bilang kamu jual apa? Oh ini om ada pia ini. Saya lihat, ya sebenarnya ya itulah, bukan sesuatu yang istimewa, bukan meremehkan saudara. Tapi kemudian dengan ada dorongan seperti itu, ya saya tanya harganya berapa? Oh kalau yang ini 20.000 om, yang ini 25, yang ini 30.000 gitu kan. Saya bilang, oh ya udah yang ini, saya ambil yang 20.000. Terus setelah itu, ya sudah saya ambil barangnya, saya kasih uang 50.000. Terus bilang, om, sebentar om, kembaliannya. Saya bilang, enggak usah, kamu bawa aja. Ya kan? Udah, terus masuk di mobil. Masuk mobil, saya ngomong-ngomong sama Pak Chandra. Pak Chandra ngomong ke saya, janjane ngono ki yo mesake ya gitu kan. Tapi kadang-kadang kasihan pun nanti dia pakai uangnya salah guna. Ya toh, belum tentu dipakai yang benar, bisa buat yang enggak benar. Nah, saya bilang ya memang sih, dilema sih. Tapi saya cuma belajar, saya bilang ke Pak Chandra, makanya saya ini cuma belajar. Pokoknya apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan. Udah itu aja. Saya enggak urusan ini uang bakal disalahgunain atau apa, enggak urusan. Yang penting saya belajar taat itu aja. Dan saya juga tidak mau menjadi center class yang kemudian semua orang yang kasihan, saya merasa kasihan terus saya kasih semua Anda. Makanya saya bilang di bagian ini saudara. Kalau kita menaruh Tuhan ya, pada area finance kita, maka yang berdaulat itu bukan kita. Tetapi Tuhan yang perintahkan kita. Jadi kita nggak akan bilang, wah aku dihapusi, ya kan, wah aku rugi. Ya balik saudara, kita ini mesti memahami dari pihak Tuhan, Tuhan nggak pernah urusan lagi dengan hal-hal yang selalu remeh-temeh. Dia itu selalu melihat seberapa jauh kita mau taat kepada dia. Sekalipun secara nilai ekonomis ada sebuah kerugian yang besar. Nah kadang-kadang bantu orang, maaf ya saudara ini bukan maksud apa-apa. Tapi yang dibantu juga enggak tahu terima kasih saudara. Bahkan bukan cuma tidak tahu terima kasih, ngomongin yang enggak lagi saudara. Nah kalau hati kita ini terikat kepada yang demikian, otomatis kita enggak pernah lagi mau lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau orang itu datang lagi minta tolong lagi, mesti kita langsung punya image, kemarin ngapusi kok. Mesti ini datang bohong lagi. Tapi kalau kita belajar taruh hidup kita dalam tangan Tuhan, dan dia yang mengintervensi hidup kita, dalam hal finance sekalipun, kita nggak akan pernah menimbang-nimbang dengan kekuatan kita. Tapi kita mau belajar apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Walaupun sepertinya itu rugi. Yang kedua saudara, huruf I, itu bicara tentang interest. Apapun yang menarik atau yang penting buat hidupmu, jangan pernah memutuskan, memberikan sebuah keputusan yang mendahului Tuhan. Apapun itu. Belajar apapun, dalam sisi apapun. Saudara kerja, saudara lihat, wah ini untung besar, wah ini bisa lumayan ini untungnya Pak, paling enggak nanti kalau saya untung, ya sebagian keuntungannya saya berikan buat pesta kasih misalkan begitu. Saudara kalau itu bukan atas keputusan Tuhan, jangan pernah lakukan. Belajar apapun sekalipun itu sesuatu yang paling penting. Ingat, Tuhan jauh lebih penting. Karena Tuhan mau untuk setiap kita bukan membuat kita makin dominasi hidup kita sendiri. Tapi dia ingin supaya dia yang menuntun dan menetapkan setiap langkah hidup kita. Apapun itu saudara. Anak saya yang perempuan baru SMA kelas 1 saudara. Baru masuk. Tapi sudah berapa waktu terakhir ini dia bilang ke saya, Dad, kuliahku gimana?
Saya bilang, Dek masih lama Dek. Dia bilang enggak Dek, buat Dedi lama, buat aku cepet katanya begitu. Terus dia menguraikan beberapa hal, kuliah ini kalau ambilnya ini harusnya begini, kalau ini. Maaf ya saudara, saya ini kan orang bodoh saudara. Jadi kalau diajak ngomong gitu tuh sebenarnya bukannya mudeng malah makin enggak mudeng saudara. Apalagi anak sekarang tuh kan tingkat kecerdasannya sudah enggak bisa diukur kadang-kadang. Jadi dia mikirnya jauh ke depan. Ya tapi kan sebagai orang tua kan enggak terus ngomong gini, sudahlah diem aja lah Dek, cerewet kamu kan enggak bisa gitu saudara. Ya akhirnya saya bilang, kamu doa Dek, biarkan hidupmu itu dalam keputusan Tuhan. Tapi ini penting loh Dek, iya, tapi kamu doa. Izinkan Tuhan itu mengintervensi penuh dalam hidupmu. Sekalipun itu kau anggap itu menjadi sebuah hal yang penting, percayalah. Tuhan jauh lebih ngerti bahwa hidupmu memang penting untuk menempuh masa depan. Jadi dalam semua aspek ini kita belajar. Ketika kita tahu ini menarik, ini sesuatu yang menjadi hal yang penting yang membuat kita menggebu-gebu, redam dulu saudara. Dan persilahkan Tuhan itu mengintervensi hidup kita. Sehingga ketika keputusan apapun itu terjadi, kita nggak akan pernah punya hati yang bisa mudah tersakiti. Sebab bukan karena keputusan kita, tapi karena keputusan Tuhan. Saudara melihat itu penting ketika saudara mendahului Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, apa yang kau anggap penting, itu akan bisa menjadi sebuah kerugian. Dan ketika itu keluar daripada keputusanmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang mengalami kesakitan dalam dirimu. Makanya kita belajar. Walaupun itu hal yang penting, sesuatu yang sangat menarik, jangan pernah mendahului Tuhan untuk memberikan keputusan apapun. Izinkan Tuhan yang punya keputusan dalam hidup kita. Yang ketiga tentang relationship. Ya, ini bisa bicara tentang hubungan pertemanan, bisa bicara tentang hubungan bisnis, bisa bicara tentang hubungan pelayanan, bisa juga bicara hubungan tentang jodoh, saudara. Soal relationship ini kita mesti ngerti, bahwa sekali lagi taruhlah Tuhan menjadi pribadi yang tahu akan hidupmu. Jangan pandang orang menurut rupa dan gambar yang kita bisa lihat. Berulang kali saya ini jumpai saudara, bahkan mungkin kalau tidak salah minggu lalu saya lupa. Ada yang datang konseling, ngomongnya cuma satu, dikecewain sama pendeta. Karena diajak bisnis, tiba-tiba dikemplang. Yang ngomong beginilah, ya Pak, mosok loh Pak, pendeta nipu saya loh Pak. Saya bilang, lah emang pendeta itu enggak nginjak bumi, saya bilang. Kamu waktu kenal dia, kakinya kamu lihat enggak nginjek tanah? Dia bilang, oh ya nginjek toh Pak, wong masih ajak makan lele juga mau kok, dia bilang gitu. Ya berarti masih manusia toh, saya bilang. Ya tapi kan saya enggak pernah berpikir toh Pak, masa pendeta bohongin, masa uang saya ditipu, enggak sedikit loh Pak, ratusan juta loh. Ya saya bilang lah kamu punya hubungan waktu itu bangun bisnis, bangun pelayanan, kerjasama itu tanya Tuhan enggak? Loh ya enggak toh Pak, orang dia pendeta masa saya tanya Tuhan. Ya saya bilang lah itu salahmu. Saya bilang. Karena kamu menganggap pendeta itu pasti sakti, pasti kudus, pasti murni hatinya. Saya bilang hari ini banyak pendeta yang lebih kejam dari tokoh politik, saya bilang. Ada anak muda datang. Dia bilang ke saya begini, Pak, saya ini sudah pacaran putus nyambung. Nah sekarang saya sudah capek Pak. Terus saya bilang, terus kalau capek maunya apa? Ya saya sih tetap mau nikah Pak. Tapi masalahnya sekarang saya belum punya jodoh. Saya sudah dekat dengan seseorang nih Pak. Oh ya? Ya. Tapi saya enggak yakin bahwa dia itu jodoh yang dari Tuhan. Terus saya tanya lagi, terus maksudmu jodoh yang dari Tuhan itu yang gimana? Ya jodoh yang dari Tuhan itu yang srek yang
klik Pak. Yang pokoknya kita nih senada dan seirama, dia bilang begitu. Terus dia bilang lagi, pokoknya gini aja deh Pak, biar gak panjang lebar. Yang penting Bapak sekarang doain saya. Biarkan ini benar-benar jodoh dari Tuhan. Saya tuh bilang begini loh, kamu nih kok belum apa-apa sudah pusing sendiri, saya bilang. Tadi katanya kamu gak srek, sekarang kamu bilang pokoknya ini jodoh dari Tuhan. Ya saya masalahnya nih suasana hati saya ini makin kacau Pak kalau kayak begini. Saya bilang loh kalau begitu lebih baik sudah nggak usah pacaran dulu, saya bilang. Karena kalau kamu pacaran pasti keputusanmu salah. Lalu dia bilang begini, ya sudah Pak, kalau gitu nanti saya mau doa lagi dan saya nanti minta waktu lagi ketemu ya Pak untuk ngobrol hal ini. Oh ya, enggak apa-apa. Saya doain dia pulang. Sebulan kemudian dia datang, saudara. Dia datang sama seorang wanita. Terus dia bilang begini, Pak, ini loh orang yang selama ini saya jumpai, yang ngobrol ke Bapak. Oh ya? Ya, udahlah Pak, mau enggak mau ini memang dari Tuhan kok Pak. Saya bilang begini loh, kamu nih maunya apa? Saya melihat beberapa macam tanda Pak. Dan sepertinya itu peneguhan dari Tuhan. Pokoknya gini aja deh Pak, doain kami supaya kami ini benar-benar bisa terus sampai pernikahan. Ya sudah saya bilang, ya sudahlah kamu maunya apa, ya sudah saya doain. Dia bilang gitu. Saya doain sebentar karena dia datang untuk doa di sini. Udah selesai dia pulang, sebulan kemudian ketemu. Ketemu lagi dia bilang, Pak doain Pak. Kemarin saya habis putus, katanya begitu. Banyak kali dalam hidup ini, saudara ya, kita ini tanpa sadar, kita cuma melihat sesuatu dari perasaan kita, dari hal-hal yang lahiriah yang kita lihat. Padahal kalau kita mau taruh Tuhan atas hubungan kita, baik hubungan pertemanan, baik hubungan bisnis, baik hubungan pelayanan, maka engkau akan tahu Tuhan akan membukakan segala yang terbaik dari cara Tuhan melihat. Dan kita akan tahu apa yang menjadi keputusan yang kita harus ambil. Yang berikutnya, huruf S, schedule. Ini bicara tentang bukan jadwal yang dimaksud secara umum, tapi ini lebih berbicara tentang bahwa apapun yang kita mau kerjakan di hari-hari kita, itu harus taruh Tuhan pada bagian yang terbaik atas kita. Maka firman Tuhan pernah berkata, firman Tuhan dikatakan, bahwa jangan pernah kita ini melupakan akan Tuhan untuk menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Masa depan hidup kita itu dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap rancangan yang kita miliki. Apapun itu saudara, belajar. Ikuti apa yang Tuhan mau. Supaya dia menetapkan setiap langkah yang kita harus jalani. Apapun itu saudara. Saudara punya sebuah pergumulan untuk masa depanmu, untuk hal-hal apapun yang kau harus raih dan capai hari ini, saudara. Taruh Tuhan di tempat yang terutama dalam hidupmu. Biar dia akan tahu waktu yang terbaik buat hidup setiap kita. Dan izinkan intervensi Tuhan itu membuat kita melihat bahwa waktu yang Tuhan beri itu waktu yang paling tepat buat hidup setiap kita. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia tahu persis apa yang menjadi maunya dia buat hidup kita. Dan kalau biasakan hal ini terjadi dalam hidup kita, kita akan tahu semua itu dalam pengaturan Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita akan melihat tuntunan Tuhan itu makin luar biasa atas hidup setiap kita. Dan yang terakhir, huruf T, trouble. Pergumulan, masalah,
atau apapun dalam hidup ini, jangan pernah mencari solusi di luar Tuhan. Tapi belajar. Ketika kita taruh Tuhan di tempat yang tidak pernah tergantikan itu, maka masalah sekecil apapun, sebesar apapun, Dia akan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, tapi izinkan Tuhan itu yang memproduksi sebuah mujizat demi mujizat atas hidup setiap kita. Dan karyanya itu akan dibuktikan bahwa lewat apa yang kita taruh di dalam tangan Tuhan, maka semua yang menjadi pergumulan kita, itu akan menjadi kemuliaan yang luar biasa. Paulus berkata, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata. Hari ini saudara, justru ketika engkau lemah, engkau harus berkata, Tuhan terima kasih. Sebab engkau buat aku tak berdaya, supaya aku tahu bahwa engkau lah yang punya segalanya, yang sedang berkarya dalam hidupku. Yakinlah Bapak Ibu, ketika Tuhan itu di tempat yang terbaik dan terutama dalam hidup kita, maka seluruh aspek hidup kita akan menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang makin luar biasa, indah adanya. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada atas kita. Jangan pernah cari jalan lain, tapi jalan yang di dalam Tuhan itu yang memampukan setiap kita. Nah, ditutup Alkitab saudara.